beli karena utility-nya access to private party ya. Tapi lu pakai dapat utility ya? Enggak, cuman ada raffle-nya. Gue kayak kayaknya menarik. Lu ada mint, terus lu sell the top paling tinggi itu apa? Moonbird. Nah itu dia. How you get the whitelist bro, Moonbirds? Waktu itu hidup enak banget sih. Gue pulang sekolah habis pulang kayak SMA gitu ya. Terus pulang sekolah gue sehari cuan 30 juta. Terus besok lagi cuan. Iya. Semoga adalah kayak gitu lagi ya. Gila, 10x, 20x, 100x, ngumpulin puluhan ETH tuh kayak bro kayak everywhere bisa gitu. Bocil-bocil tuh bisa gitu ngumpulin Bisa. Iya, puluhan ETH. Gila banget. Bener untuk NFTs holdingsnya banyak banget. Banyak banget yang sama-sama pun kadang gue hold. Iya. Sampai abu. Iya, sekarang juga gue yakin lah kalau dicek mungkin wallet lu pasti banyak yang udah nggak ada nggak ada liquidity buat sell. Value-nya zero. Ya semua. So this is crypto super volatile. Lu masuk mungkin bisa profit tadi 10x, 100x bahkan ribuan x. Lu cuan bener-bener kayak pertama kalinya megang 2M, 10M rupiah, tapi eventually dengan grit lu yang masih ada dan lu percaya bahwa you'll become the millionaires or even billionaires, mungkin saat itu markets will humble you. Yo, welcome back di Ngaldos, ngobrol asik soal Fulus. Jadi ini gue kedatangan langsung teman-teman gue di angkatan 2021 untuk Web3. Ini ada Bro Bevan. Halo. Dengan sweater putihnya. Dan ada Bro MC. Ini gue gak sebutin panjangnya, kalian coba search sendiri aja. Netizen Indo biasanya jago-jago untuk stalking. So Bro MC ini dua orang DJs yang menurut gue agak anomali di Indonesia. So Bev, lu umur berapa? Sekarang 19. Yeah. Dan lu di crypto since like 17 ya berarti? Yeah, 17. Tapi lu udah di financial market dari umur kayak 16. Ya, 16. So ya ini anak muda juga, wonderkid, another wonderkid di Web3. Terus ada Bro MC, sekarang umur lu berapa bro? 24. 24, itu 3 tahun 4 tahun di bawah gua. So yeah, let's talk about Web3 and crypto. Start dari lu Bev. Oke. Jadi mungkin kita nggak langsung dari Web3-nya ya. Yeah. Jadi gue pengen tahu dulu lu journey lu. Gue sebenarnya udah nonton sih beberapa podcast Bevan. Bevan tuh actually super famous guys. Amin. Lu kalau search di YouTube kayaknya udah banyak podcast sama Bevan. Termasuk kayaknya Felicia juga pernah ada podcast sama lu. Betul. Terus ada Walk Me Podcast juga, Bro Anthony Cipto. Halo Bro Anthony. Tapi gue pengen tahu lagi, mungkin lu bisa ceritain lagi. Di sini ada yang new audience lah, yang belum tahu lu. Before Web3, lu ngapain bro? Oke. Before Web3 berarti pas Start yang pas lu market tuh, yang umur berapa tuh? 14? Pas umur 14 gue pertama jujur belajar tentang investasi itu pertama tahu dari Binomo. Oke, anak Binomo. Ini itu, ya, Indra. Di situ tapi gue belajar price action, gue belajar technical analysis, which is tapi ya hard truth-nya gue sekarang paham bahwa Binomo is a gambling, scam. Tapi di situ gue ada pelajarannya kan. Terus dari gue punya fundamental buat belajar technical, gue belajar saham. Nah, di situ pas gue masih SMP itu gue belajar saham. Terus gue belajar juga yang fundamental analisis gitu, itu gue nonton dari YouTube. Terus dari situ gue tahu doang. Di situ kan masih belum ada income dan lain sebagainya. Terus setelah itu gue masih cari jati diri juga. Gue coba streaming. Gue streaming game. Oke. Ya di salah satu di kontrak juga. Di situ gue dapat salary yang lumayan, dan di situ it's my first journey to start crypto ya, karena gue udah ada capital. Udah ada capital. Jadi capital pertama lu as a streamer nih. Betul. Nah itu kalau boleh tahu lu dapat berapa? Around pas umur 14-15 itu gue dapat per bulan 15 juta dari streaming. Ya dari streaming. Every single day atau every month. Berapa kali sebulan? Sebulan targetnya kayak 100 jam streaming. Oh. Ya, gitu. Itu menarik sekali lo, umur 14 lo udah earning double digits, tapi kerjanya cuma di rumah, cuma streaming doang. Itu game, betul. Game. Nih kalian yang nonton misalnya masih muda kayak 14 tahun, terus kayak mau cari income, salah satunya lah bisa dicari. Kalau untuk streaming game sekarang menurut lo masih? Kalau sekarang
paling marketnya TikTok udah live ya. Oh, Cek TikTok Kodam live. gitu-gitu bisa kayak. Oke. Gue belum pernah cek lagi gue punya Kodam apa kagak. Tapi gue disuruh tuh sama teman-teman gue. So as a streamer game lo earn 15 mils monthly dan itu cuma targeting 100 jam doang. Sebulan. Gila, untuk anak muda 14 and then 15 juta itu baru lu putar-putar di financial markets. Financial marketsnya yang pertama lu binomo dulu. Pertama itu ya itu karena ya gambling. mungkin nggak ada iklan juga di YouTube iklan. Kan itu banyak banget dulu iklan di YouTube ya. By the way, disclaimer guys, all informations yang provided atau shared here is not a financial advice. Gua nggak ada suruh, gua Bevan dan MC nggak ada suruh kalian untuk beli atau jual aset apapun yang kita bahas di hari ini di podcast ini. So take it as information, take it as an educationals only and entertainment ya. Gue nggak ada ajak kalian untuk beli atau jual. So ya Bevan terjerumus tadi di awal karena kemakan iklan di Binomo dan actually Binomo is a scam, a gambling platform lah yang dia pakai tools trading. So Bevan start dari situ berarti 15 mils lu deposit semua and then gimana? Ya setelah itu rugi juga. Iya pasti. Tapi ya, I learn something lah at least. Oke. Ya, I got something, I learn something itu dari situ. Oke. Lu mulai aware sadar kayak this is scam. Karena banyak yang udah nge-review yang kayak how it's work gitu kayak banyak yang nge-review jadi kayak gue it makes sense gitu. Terus gue switch yang ke saham itu the first thing. Oke, lu switch di saham, lu langsung beli saham apa bro waktu itu? Waktu itu gue masih beli Big Bang sih mostly. Oh, Big Bang mostly. Masih yang play it safe lah, belum yang dijen kayak sekarang. Kenapa saham waktu itu? Yang nge-trigger lu? Karena kripto belum terlalu populer sih waktu itu. Jadi yang kayak yang bisa dianalisa dan gue juga belum mengenal kripto sih waktu itu. Jadi mostly gue switch ke saham karena itu. Oke. Berapa lama di saham? Sebenarnya cuman nggak ada 2 tahun ya, nggak ada paling setahun lah kurang lebih. Oke, setahun kurang lebih di saham baru after that into crypto. Betul. Nah, itu perjalanan Bevan before crypto. Kita dengar Bro MC nih. Sebelum crypto, Bro MC, how about you bro? Kayak before crypto deh. What are you doing actually? Before crypto ya. Ya. Before crypto, gue sempat kerja di beberapa companies, tapi mostly role-nya yang di bagian bawah. Nah, as apa? Like administrator, yang simple aja gitu. Nah after dari situ baru kita terjun untuk jualan sneaker. Gila anak alternatif investment banget nih. Sneakers. Jadi sneakers itu ternyata bisa di-tradingin juga ya. Iya. Nah, jadi gue jual sneakers, gue ambil barang-barang dari resell Indo, gue lempar ke US, ke Australia gitu. Oke. Nah, apa sih StockX gitu-gitu lu jual juga ke sana? Yes. Oke. Not that lumayan simple gitu ya, tidak gitu ribet. Nah, dulu reseller Indo kan masih ambil dari retail. Yeah. Nah itu kan kebanyakan di boted atau enggak ada ngantrinya terlalu panjang gitu kan. Dan mereka resell di Indonesia. Nah jadi gue menemukan price opportunity di situ. Jadi saya beli dari reseller Indo dan jual ke market luar dan ambil sisa marginnya gitu. Nah dari situ after a few months baru terjun ke crypto. Tapi terjunnya NFT dulu nih. Langsung NFT. Tapi emang mirip-mirip sih di style flippingnya. Dan soalnya stylenya mirip-mirip karena ada supply-nya limited dan bisa marketnya nampak gitu, buyer and sellernya nampak banget. Iya. Oke, that's MC journey. Jadi emang sebelum crypto di sneakers market dulu sneakers market lu jualan trade apa bro? Kayak Jordans. Jordans ada, Nike Dunks, Yeezys. What's your best flip di sneakers? Best flip gue actually ada namanya Nike Air Force One Triple Red. Ya jadi itu lu buy retails. Lu buy retails and sell. Buy retail and sell outside. Soalnya harga di Indo gue bisa dapat kemarin 500.000.
Oh, tapi di luar gue jual $120 gitu. Oke. Not bad bro, itu good lah for lu yang baru lulus kuliah mungkin ya. Gitu. Ya. Masih kuliah. Iya, masih kuliah. Nice, and then masuk kripto. Nah, masuk kriptonya berarti 2021 NFT markets. Yes. Nah, sekarang masuk ke kripto ini NFT. Nah, dua-duanya ini one of the OGs lah untuk NFT di Indonesia. So, what's your first NFT, bro? First NFT namanya Animetas. Oke. Nah, itu sebelum BYC, sebelum Oni. Ya, itu mint. Iya. Mintnya kemarin 0.1 ETH. 0.1 ETH. Sempat ke 1 ETH ya itu dulu. Yes, itu masih early banget. Itu pas itu masih belum ada whitelist. Semuanya belum grind. Kayaknya grind meta tuh start di Oniforce ya. Kayak grind startnya di Oniforce. Iya. Jadi lu before that lu udah nge-mint Animetas 4.1 ETH dan lu berhasil exit di 0.6 dan gue mint 2 nih. Iya. Gue exit di 0.6 dan 0.9. Nice. Itu first NFT dan first flip lu di NFT. Yes. Gokil bro. Jadi 6-9x not bad, sangat not bad. Itu ETH kayak berapa ya harga ETH? Lu masih inget gak? Pas itu ETH 3.500. Oh. Yes. Berarti ya profitnya orang ya 3.000 lah minimum guys gitu. 0,8 sama 0,5 berarti ya 1 ish. Ya berarti 4.000 lah kita anggap. For first flip itu wah gokil. Itu jadi capital lu untuk kayak finally lu bisa nge-mint and trading another NFT. Jadi capital utama untuk rolling sih ke flips yang lain sih. Yes, gokil. Jadi untuk yang belum tahu NFT non fungible tokens, ya mungkin kalian dengar apa yang kalian tahu mungkin Gozali. Jadi biasanya tuh the collections is limited ya supply-nya. Jadi kayak misalnya CryptoPunks the first 10K collections cuma ada 10.000. Nah itu kita untuk awalnya kita ada proses yang namanya nge-mint. Jadi minting itu yang gue bahas tadi adalah proses untuk mengubah data digital yang formatnya biasa, yang JPEG atau PNG di laptop lu biasa itu dimasukin ke blockchain ya linknya dan dia upload itu IPFS. Nah itu prosesnya minting gitu. Dari JPEG biasa jadi tokens. Jadi tokensnya kita sebut NFT, non fungible tokens gitu. Dan every NFT itu different atau unique ya. Ya, namanya kan non fungible ya, jadi unique. 1 sampai 10.000 unique. Biasanya per collection ada 10K. Animetas waktu itu berapa ya? Animetas waktu itu 10K. 10K juga ya, Animetas 10K. Nah itu mint, itu biasa price-nya lowest price gitu untuk nge-mint gitu. Biasanya itu yang menjadi modal atau capital untuk si artisnya atau si the devs buildersnya. Nah mereka dapat 0,1 dikali 10.000 berarti hasil mint. Kalau misalnya mereka total supply-nya di mint semua ya. So that's for Animetas pertama and good flip ya. 6 to 9x from MC. Nah gue penasaran sama lu Bev. What's your first gue gak tau lu crypto langsung NFT atau crypto dulu? Crypto dulu. Apa waktu tuh? itu gue beli XRP kalau nggak salah. Oke, ini XRP gang. Halo XRP Army, coba mana komen XRP Army. Lo beli di berapa berarti XRP waktu itu? Gue lupa, gue udah lama banget juga belinya berapa. Tapi sekarang masih belum untung kalau dihitung-hitung. Lo buy and hold sampai sekarang? Iya, tapi nggak banyak. Oke. Tapi buy and hold. Uang iseng lah. Terus dari situ gue tahu NFT. Gue beli waktu itu namanya Alien Secret Society. Oke. Itu kapan tuh? Itu 2021. 2021. Gue beli karena utility-nya access to private party ya. Tapi gue pakai dapat utility. Enggak, cuman ada raffle-nya. Gue kayak kayaknya menarik. Ya udah iseng beli tapi gue flip juga cuan good flip. That's interesting sih. Kayak utility yang kayak gitu. Terus mereka collab sama celebrity juga. Makanya kayak gini, itu pas bener literally my first NFT. Jadi I don't know anything about that city. Jadi just by the hype. Ya, tadi Bevan ngomong utility. Jadi utility itu biasanya in every NFT you hold, biasanya mereka ngasih something gitu. Ada functions yang nggak cuma kayak token biasa doang, tapi dengan lu hold tokens, lu get something lah in returns. Bisa jadi token akses untuk festival, bla bla bla. Nah untuk Bevan tadi Alien Secret Society itu bisa akses ke party guys, ke yacht party, bla bla bla. Jadi kayak ya mungkin orang-orangnya orang-orang keren lah, orang-orang gokil gitu. Tapi lu flip, lu mint waktu itu? Waktu itu mint ya. Mint, price-nya berapa? Kalau nggak
nggak salah 0,1 gue jual 0,3. Nice trade. Oh sama tuh kayak animatasnya CMC, lu 0,1 ke 0,3, lu min 1. Gue min 2. Oh lu min 2, yang satunya? Yang satunya gue jual juga, gue jual semua sih. Di 0,3 semua, dua-duanya? Ya, emang flipper sih. Oke. Wah gila, the first NFT-nya bagus loh. Ini cerita gue, kalau first NFT gue waktu itu actually di 2017 itu CryptoKitties. Jadi gue kayaknya pakai $300, gue nge-mint banyak CryptoKitties lah, terus gue breed bla bla bla. Ya you know lah CryptoKitties akhirnya kemana karena supply-nya nggak terbatas. Itu bedanya NFT pertama gue sama mereka. Mereka itu 10K collections, ada utility-nya bla bla bla. Kalau gue adalah kayak game NFT gitu, supply-nya nggak terbatas, unlimited. Jadi bisa kayak kemana-mana. So the price point ya dengan demands yang terus naik pun kalau supply-nya membludak nggak jelas ya eventually goes to zero. Itu NFT gua pertama. Nah ini anak berdua ternyata cuan gitu, langsung flip 3, 6x, 9x. That's your first NFT utility. Nah sekarang dari situ perjalanan lu Bev, dari tadi apa Alien Secret Society and then after that lu kemana? Banyak kayak gue tipe orang yang suka eksperimen, jadi gue beli terus gue jual terus gue cari strategi yang menurut gue cocok. Waktu itu metanya kan whitelist min. Nah dari situ aku nemu kayak kalau kita min whitelist kita pasti cuan. Nah di situ I change my strategy, gue hire grinder gitu untuk kumpulin whitelist gitu. Jadi ya mostly my strategy change dengan cara ya gue min project hype yang ada whitelistnya, terus aku kejar whitelistnya pakai multiple accounts ya kayak gitu dulu. Ya, Bevan terkenal dengan itu sih guys. Terkenal dengan WL-nya. Tuyul WL. Emang untuk dapetin WL, bahkan nanti mungkin kita bahas dapat WL Moonbird juga dia. Gila coy. Mungkin bahas. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, WL whitelist itu adalah jadi untuk ngemin project tertentu. Tadi kan lu denger MC dia ngemin 0,1, dia bisa flip ke 0,9. Nah, at some point tuh orang-orang ngemin kan pasti cuan tuh nge-flip terus karena harganya di secondary markets itu pasti lebih tinggi dibanding minting price. So untuk dapetin minting price itu jadi makin susah. Nah makanya ada whitelistnya, hanya orang tertentu yang bisa dapat mint that projects. Nah untuk dapetin proses whitelist ini makin lama makin susah karena demandnya makin tinggi, ya harus dibuat challenge tertentu dong, grinding tertentu. Nah ini Bevan ini hire people, hire orang untuk nge-grind, baik itu di Discord atau apapun itu ya, bikin arts. Gue inget banget dulu kayak ya lu harus bikin arts tertentu tentang projectnya. Lu bahkan harus ngejilat-jilat siapa, gue gak ngerti. Lu harus apalah, kayak follow, repost all the post. Pokoknya itu zaman-zaman susah lah. Gue juga dulu nge-grind Universe kalau nggak salah. Itu Discord like every single day gue chat bla bla sampai username Discord gue ganti jadi nameless. Gue inget banget tuh. Kayak ya pokoknya dapat trolls lah di Discord. Sampai akhirnya gue bisa minting si Universe itu 2 kalau nggak salah mintingnya. And ya itu proses minting, proses dapetin whitelist, grinding. Nah akhirnya lu dapet banyak whitelist and banyak minting projects. Nah dari situ lu build up. Lu tadi deposit berarti 0,2 ETH lah Ron ya. The first ya jadi 0,2 lu jadi 0,6. Nah itu dari situ lu build up ke berapa bro? Lumayan slowly. Sih waktu itu gue sampai lupa juga at this point, tapi ya puluhan ETH. Itu gue trade sama min whitelist kan. Gue juga farming using multiple account. Terus ya dari situ I build up my capital karena banyak project yang gue dapetin whitelistnya dan mostly project hype gitu. Oke. Nah dari semua whitelist lu ada mint, terus lu sell the top paling tinggi itu apa? Moonbird. Nah itu dia. How you get the whitelist bro, Moonbirds? Waktu itu pertama gue nggak tahu project itu apa. Terus ada my friend itu yang bilang dia waktu itu pernah nge-cope si siapa the founder Kevin Rose. Kevin Rose ya. Pernah buat proof collection. My friend itu dia salah satu holders. Jadi dia nge-fade si Kevin Rose, dia nggak percaya sama Kevin Rose. Terus si proof collection pace-nya sampai 100 gitu kan. Yes, I remember. Di situ dia convince me kalau wah ini Moonbird bullish banget, you should go all in. Terus dari situ model whitelistnya Raffle. Terus gue pakai multiple account buat join the Raffle gitu. Jadi gue split up all the how many whitelist you got bro? Only one sih.
Oke. Buat life changing. Life changing dan waktu itu gue tradingin, gue jual, terus gue beli back. lagi, terus gue trade kayak pas bottom gue beli, gue jual pas peak gitu. Kayak I remember Moonbirds itu sempat kayak 30-ish, 40 bahkan 40 ETH. Dan yang lu dapet trades rare or not? Biasa. Biasa. Dan itu pun lu cuannya bisa 30-an ETH. Lebih sih dari waktu itu gue trade. Lu ada trade soalnya ya, pingpong. Waktu itu kayak hidup enak banget sih, gue pulang sekolah habis pulang kayak SMA gitu ya. Terus pulang sekolah gue sehari cuan 30 juta, terus besok lagi cuan. Iya. Semoga adalah kayak gitu lagi ya. Gila, semoga ya. Gila, itu NFT memang pada saat itu ya, metanya emang NFT season saat itu 2021. Kevin Rose yang disebutin itu dulu dia adalah OG CryptoPunks lah, dia minters CryptoPunks, dia mints banyak banget di CryptoPunks, terus dia create a proof collective di mana proof collective cuma ada 100 NFT doang yang bisa nge-mint atau nge-collect proof collective itu bisa join the cabals-nya NFT lah. Itu NFT OG ada di proof collective semua. Mereka ini nge-mint ABC art curatednya ABC. Itu kayak Chromie, Squiggles, Fidenza, bla bla bla. Nah, itu mereka huge di sana lah. Dan generative arts waktu itu kan itu gila-gila juga. Betul. Kayak Fidenza 100 ETH, kayak Squiggles juga puluhan ETH, itu anak-anak proof collective biasanya. Nah, orang-orang jadi kayak anjir gue pengen involve di grup itu kan akhirnya. Nah, sampai pada saatnya si founder of proof collective ini founding Moonbirds Collections. 10K Moonbirds Collections ini pixelated Moonbirds, cuman saat itu dipromotnya gila-gilaan. All crypto Twitters promote Moonbirds. Gua inget banget, termasuk Gary V, karena emang Gary V temannya si Kevin Rose. Gua inget banget Gary V juga ngamin Moonbirds, and then buy the secondary. I remember. Gua waktu itu nge-fade, jujur karena gua nggak dapat mintnya, nggak dapat whitelist, and then after that kan ya udah secondary up only, terbangnya gila. And then ya gua remember anjir nih bocah ada satu Indonesia nih dapat whitelistnya Moonbird. Dan itu Bevan, gue inget banget waktu itu kita pernah ketemu juga saat golf lah. Gue pernah nanya juga, lu masih trading si Moonbird, gila bro. Berarti umur lu masih berapa di situ? Kalau nggak salah 16. Yeah. Oke, 16 pegang berapa? Berarti 50 ETH ada lu pegang di situ? Iya, adalah kurang lebih. Gokil, 50 ETH di umur 16. That's it for Bevan journey in NFT. Oke, back to MC, bro. After Animeta, tadi berarti lu ada sekitar 0,6 plus 0,9 berarti 1,5 ETH. Nah, from there kemana bro? From there banyak sih, tapi cara main gue beda sama Bevan ya. Jadi gimana bro? Untuk whitelist itu gue jarang banget ikut whitelist. Yang gue mostly main public mint. Oke. Ya sama di Gen namanya, di Gen minting. Jadi ada yang mereka release project randomly gitu, anonymous dev dan based on vibes. Nah, gue belinya based on vibes mintingnya. Jadi mostly flip gue dari public mint sama di Gen mint sih. Public mint di Genesis. Ini untuk teman-teman mungkin nggak tahu ya. Jadi tadi ada whitelist mint. Kalau whitelist mint itu biasanya addressnya udah di whitelist semua yang bisa nge-minting siapa aja. Kalau public mint, nah ini perang nih. Gas. Itu gimana bro saat itu lu kalau public mint kan you all know lah. Kalau public mint kayak project yang bagus banget itu gas fee-nya sendiri bisa ratusan dollars. Bahkan kayak ya kalau kalian mungkin ada pada saat itu ribuan dolar atau bahkan puluhan ETH ada yang bayar waktu itu untuk supaya bisa dapat mint suatu project. Waktu itu lu bayar gas berapa bro untuk public mint? Kalau untuk public mint collectively untuk tahun itu 200k ada in USDT ya. In Ethereum sih, in Ethereum. Ya. Gokil. Itu apa aja bro yang lu public mint? Banyak banget. Gue lupa banyak namanya tapi salah satunya Times Magazine. Ya, I remember Times Magazine itu gasnya sampai 10.000 gue lebih, itu equivalent to 0.6 or 0.7 ETH per mint. Iya. Jadi misalnya lu mint 5, lu 0.7 kali 5. Yes. Gila, untuk gas fee doang nge-mint itu bisa habis 3 ETH, 3,5 ETH. Crazy bro. Dan those day kayak kita bodo amat ya. Kayak kita ngabisin 0.5 ETH, 1 ETH. Bro,
sekarang gue ngabisin gas untuk 0,1 ETH mikir 2000 kali gue. Back in the days orang-orang benar-benar pengen dapetin NFT-nya soalnya di NFT value mint plus gas fee itu benar-benar kayak secondary-nya bisa 2x, 5x a lot. Yes. Dan soalnya market pas 2021 itu euphoric banget. Parah. Everybody wants to buy anything that is bro. in the market. Bro, I miss those days, bro. Iya, bro. Gokil, bro. Iya. Gue pengen balik lagi ke situ, kayak gue ngerasain euphoricnya lagi, literally kayak everything's mooning, kayak 10x, 20x, 100x, ngumpulin puluhan ETH tuh kayak, bro kayak everywhere bisa gitu, bocil-bocil tuh bisa gitu ngumpulin bisa. Ya, puluhan ETH. Gila banget. Back in the days. Itu Time Magazine. Dan lo, nah kalau tadi Bevan kayak biggest flipnya ada di Moonbirds, dia flip sampai 50 ETH plus. Lo sendiri gimana bro? Nah, The biggest flip. Biggest flips gue gak ada biggest flips, tapi kayak flips dari gue itu kayak compounding gitu loh. Jadi pertama gue mint nama art projectnya Mandelbrot. Jadi dia kayak generative art gak sih? Jadi jualannya tuh generative art on chain. Jadi di code on chain dengan mathematics pi apa namanya pi. Iya pi. Iya, jadi itu fractal gitu kan? Iya, dia muncul, jadi muncul gambarnya kayak fractals gitu. Yes. Dan pas itu gue lihat secondary marketnya itu jualannya sampai 26 ETH, 14 ETH lebih. Nah, jadi pas itu cuman ada 300 in stock dan kebetulan cara dapetinnya first come first serve. Jadi tinggal langsung masukin captcha, langsung klik sign gitu. Iya. Nah, kebetulan gue dapat satu account dan itu mintingnya 0,3. Oh shit. Dan secondary-nya kan 14 ETH. Iya. Ya jadi gue langsung jual aja di situ. Sold. Yes. Langsung ada yang beli. Gokil. Pas hari pertama marketnya masih lumayan kenceng. Gokil. Yeah. Point 3 to 14 ETH. Gila. Mandelbrot. Itu salah satu doang ya. Dan story flip gini banyak banget bro. We all know lah. Crazy. Salah satunya Bored Apes start min 0,07 ETH and then goes to 150 ETH. Itu enggak value-nya Bored Ape doang ya, belum turunan-turunannya. Dia kan dapat airdrops sebelumnya, dapat MIWC, terus dapat Ape Coins. Crazy those day, crazy. Gue jujur miss di euforia sih pada saat itu. Dan orang-orang kayak udah flexingnya adalah dengan cara kayak orang bener-bener kayak pada jual Lamborghini, jual kayak untuk kayak beli Bored Ape bro, kayak beli CryptoPunks kayak, karena saat itu flexing tertinggi digitally. Dengan lu pakai PFP gitu, Punks PFP atau Apes PFP, apalagi kayak semua pada masuk ya, celebs pada masuk. We all know kayak Justin Bieber kayak buat Apes, Doodles and stuff, terus kayak Fury, Stephen Curry, terus so many lah, banyak banget celebs yang masuk Bored Apes and CryptoPunks. Itu jadi kayak top flexing pada saat itu. Yes, nah biasanya pas celebrities masuk ke crypto market itu adalah salah satu tanda market is feeling topish. Jadi yang seharusnya mereka nggak tahu kan, mereka jadi melek juga gitu. Jadi kayak pertama yang tahu kan crypto native doang, dan mulai spread out ke mungkin startup founders, business owners gitu. Baru ke pelan-pelan ke segmen market lain gitu. Public, salah satunya adalah celebs. Dan kalau udah selebriti udah tahu, nah itu udah di ujung-ujung. Topish. I see. Iya, harusnya gue tahu itu ya, kayak saat Bieber masuk nih, tiba-tiba dia belinya bahkan bukan di floor bro. Dia kayak a simple Bored Ape, dia beli kayaknya gue remember kayak 500 ETH or something, gue lupa lagi. Tapi itu bukan rare Bored Ape. Dia kayak beli simple Bored Ape doang, 500 ETH. Dan ya gue harusnya tahu itu adalah udah topish ya, celebs sudah masuk. Dan saat itu kalau nggak salah yang terakhir ke Other Side itu udah end of everything. Dan Indonesia salah satu projectnya, lu di Mind Blower juga nggak sih? Enggak ya waktu itu ya. Dan ya bareng-barengan sama Mind Blowers waktu itu. Setelah Mind Blowers mint out, after that NFT is done only. Setelah Other Side mint, semua liquidity ketarik semua sama Yuga. Dan after that, gue nggak tahu sih. The volume of NFT down, floor price. Tadi kalian dengar Moonbirds dari 30 is, 40 is itu turun tuh ya below 10 lagi, below 5, bahkan sekarang kayak 0,4 bro. Gila crazy NFT. Bored Ape dari 150 sekarang ke 9 ETH, Azuki dari 40 ETH sekarang ke 3 ETH, dan many others lah.
Oh ya, gue remember lu juga ada hold MIYC Apes. Nah itu gimana bro? Dulu gue holdnya cuma bentar doang. Nah, jadi basically MIYC itu turunannya BAYC ya. Iya. Nah, gue holdnya itu bulan pertama doang. Pas abis minting, gue mint 2, terus gue jual 1 seminggu kemudian, dan yang kedua few weeks after. Nah itu sebelum pump. Jadi gue miss out the whole move up lah. Oke. Tapi lu exit in profits, good profits lah ya. Still in profits tapi. Ya, lu masuk entry berapa, exit berapa? Entry itu Dutch auction dulu ya, dia mulai dari 3 ETH turun ke paling rendah 0.1. Tapi udah mulai sold out di 2,6. Jadi gue masuknya di 2,9. Oh nice. Lu udah ngerasa ini udah mulai mau habis nih, udah mau min out. Jadi kayak gak mungkin turun ke below that. Below 2 ETH lah. Soalnya BAYC-nya aja udah tinggi banget. Nah, jadi dari segitu gue jualnya di 6. Ya, sayangnya di 6 doang. Nice. Still 2x bro. Still 2x. Lu min berapa? 2. Oke, min 2 MIYC below 3 ETH, dua-duanya sold di 6 ETH. Berarti lu cuan ya 12-an 6 ETH. 6 ETH profit. Saat itu ETH 3.500 ya. Still not bad. Not bad bro. It's good days ya. Good days. We miss that old good days ya. Gokil bro. Good days indeed. Iya. Collections yang prominent lagi yang lu hold selain kayak Yuga tadi MIYC, ada apa lagi bro? Azuki gue pernah hold. Oke. Yes. Azuki like tapi for lu a few weeks. Yeah. Oke, lu lepas juga sebelum run ya. Bener, gue lepas juga sebelum run. Dan sebenarnya untuk NFTs holdingsnya banyak banget. Banyak banget yang sama-sama pun kadang gue hold. Sampai abu. Iya, sekarang juga gue yakin lah kalau dicek mungkin wallet lu pasti banyak yang udah nggak ada liquidity buat sell. Value-nya zero. Ya semua anak NFT ada itu. Cuman yang prominence-nya itu gila banget bro, kayak 2x, 5x, 10x tuh easy banget. Itu. Nah sebenarnya MIYC tadi dia mint below 3 ETH, sempat dia jual di 6 ETH, itu masih running ke 30 ETH something. Jadi MIYC one of the famous PFP back in the days bro. Gokil. Dan saat itu juga mungkin kalau lu hold dan lu dapetin ApeCoin Drops-nya, bahkan ApeCoin Drops-nya lebih dari modal lu. Iya. Mint. Gue inget banget siapa ya, Pici atau siapa, dia bener-bener hold sampai ApeCoin Drops. Di ApeCoin Drops airdrop-nya itu dia I don't know 700 juta sendiri gitu. The free money, steamy money. Yes. Dan on that langsung lari lagi ke NFT bla bla. Wah, back in the days kayak liquidity di NFT gede banget. Everyone's buying NFTs, prominent NFTs, airdropnya gila-gilaan. So I miss those old days. Nah, that's NFT. Ada yang mau diceritain nggak dari NFT sebelum kita move to another narrative nih? Nggak ada. That's all. The good old days itu ya. The good old days. Ya ini mereka ini yang cuan-cuan puluhan ETH dari market saat NFT market. Oh ada. Di 2000. Oke, gimana? Oke. Waktu itu gua ngejual NFT wajah gua laku kayak 20 mil. 20 juta. Iya. Yang waktu itu Adidas kalau nggak salah, Adidas dia ngeluarin NFT, terus NFT-nya itu wajah kita sendiri. Terus kejual kalau nggak salah 0,6. Kalau nggak salah, kalau gue hitung sekitar 20 juta. Itu wajah gue sendiri tuh laku tuh. Ya, not only Gozali guys. Jadi kalau kalian remember nih, ada satu Bevan juga jual selfie-nya. Waktu itu ada di Meta Adidas. Gue kayaknya Adidas juga ada deh waktu itu pas zaman-zamannya. Iya. Ya banyak brands lah waktu itu yang tap in ke NFT market. Salah satunya Adidas waktu itu. Nike juga kalau nggak salah. Bevan capitulate di 20 juta untuk selfie-nya sendiri. Gila. Nah itu se-crazy itu guys. Lo jual selfie itu bisa laku. Ya Gozali juga pernah gue ceritain lah waktu itu, metanya lagi after Beepulse everyday, orang-orang jadi nge-mint memes everyday. Ya Gozali as a memes. Ya dan orang-orang yang nge-mint juga yang ya udah kebanyakan duit dapat airdrop Cyberkongs kalau nggak salah waktu itu. Bananas lagi oke juga. Those old days. Gold, anak-anak kecil nih guys, belasan tahun, masih early 20s, itu printing puluhan ETH, bahkan teman-teman gue juga ada yang ratusan ETH. Bahkan banyak dulu raffle bro, kayak lu beli lottery tiket harganya 0,05 ETH atau 0,1 ETH. Itu gue remembers di anak Azuki itu ada. Terus raffle-nya dia menangnya adalah Fidenza. Fidenza saat itu masih ratusan ETH, sell di floor, dan agak rare juga, ada yang beli langsung.
kayak 100 ETH dia beli lottery tickets harganya under 0.1 ETH. So crazy those day ya untuk make money, orang-orang dapatan ratusan ETH, super crazy. Nah, that's NFT di tahun 2021, 2022 bear. Nah, what are you doing guys in bear markets, Bev, 2022 after NFT? Gua waktu itu masih di kripto juga. Gua kayak sering buat kayak konten analisa gitu-gitu sih. Oke, di 2022. Analisis. Terus gue juga trading, shitcoin, memes coin gitu-gitu. Oke. Terus gue juga ngedevelop investment community sih waktu itu ya. Jadi nggak boleh tahu kan community-nya apa? Chuck Investment Club ya. Kalian bisa cek lah di sosial media, semuanya banyak ada Chuck Investment. Betul. Ya waktu itu intinya gue nggak keluar market lah karena masih bullish gitu. Pejuang market. Pejuang market. I see 2022. Survivor. Tapi lu sempat banyak exit lah ya di 2021. Exit tapi lebih ke for daily needs saja. Daily bukan needs saja. yang cash out yang gede gitu. Oke. That's the good story tadi udah nih. Ini 2022 pasti banyak bad story nih. So, nah dari 2022 ini the round tripnya kayak dari profit lu semua tuh yang banyak, yang puluhan ratusan ETH. Your biggest like mistake lah, gue bisa bilang. Lu Bev kayak I think rugi di mana? Pasti 2022 dong. Pernah juga eksperimen futures gitu. Namanya juga kepo. Betul. Lumayan banyak lossnya 5 fix kalau nggak salah. Ya 5 figures ya. Di situ gue belajar dengan leverage 50x. Enggak sedikit itu. Cuman waktu itu gue ngelong pas bear market itu gue ngelong. 2022 ngelong. Ya itu gue. Makanya gue di situ gue belajar kalau gue nggak boleh ngelawan tren gitu. Jadi kayak pas turun gue this is bottom, gue long. Bisa turun lagi gue average down sampai liquidated. Gitu. Kayak gitu. That's your first liquidation di 2022 bisa dibilang. Ya di 2022 lumayan lah. Kalau boleh tahu lu pakai margin berapa, Bro? Only kalau nggak salah juga 5 fix juga. Oke. Di situ gue liquidated lah. Puluhan ribu guys untuk bocah ratusan juta dan kayak untuk eksperimen futures, bro. That's lessons learn-nya cukup cost a lot lah ya. Cost a lot. Kuliah aja nggak nyampe bro, kayak kuliah gue per semester 10 juta lah, kayak ya dia belajar futures in beberapa bulan, liquidated 5 fix. Betul. So that's your first license mungkin ya di bear markets. Oke, lo MC. Tadi kita udah bahas nih kayak good story. We print a lot of money from NFTs. Now your first round trip or your first biggest mistakes lah di 2022 itu apa bro? Nah 2022 mistake gue itu gue holdingnya kebanyakan. Gue kebanyakan holdings ya. Oke. Dan pada saat market crash itu unexpected banget. Itu semuanya everybody is panicking and everybody is selling. Itu pas Luna crash. Pas Luna crash gue masih pegang most of my NFTs. Nah, jadi value-nya itu minus 90%. At most, ya. Iya, itu saat itu orang-orang timeline udah NFT is dead. Timeline super bearish, ya. Yes. After Luna crash down only, bro. Gimana? After Luna crash down only for every crypto, everything. Dan NFT itu yang kena hit paling gede gitu. Soalnya price-nya in ETH. And price in ETH drops, ETH-nya juga drops ya. Yes. Dan ETH itu drop ke below 1000. Jadi ke 800-900 lagi saat itu. Dan ya it's a crazy hit lah, drop saat Luna crash, dan itu ditambah ada FTX juga saat itu. NFT small berarti nggak ada futures kayak Bevan? Futures ada. Kebetulan sebelum Luna crash, like few weeks before ada gue ngelong ApeCoin. ApeCoin tuh sebelum other side minting itu lumayan gede. Was one of my biggest trades ya. Oke, nice. Nah, tapi gue cuma tarik sedikit dan gue buang lagi di futures gitu sebelum crash. Jadi udah habis duluan. Lu long lagi? Yes. Oh my god. Udah profit nih, gue ambil sebagian, sisanya gue lempar lagi ke market, ke futures dan liquidated. Yes. Margin berapa bro? 5 fix? Or even 6 fix? 6 fix. Yeah. 6 fix. Oke, 6 fix guys. Jadi karena gue merasa di NFT masih ada dan ya. After that few weeks later NFT crash dan
90% gone. No one knows. Itu kayak the first year of boomnya NFTs gitu. Kita kiranya, oh ini we are early. All the time kayak we are so fucking early, bla 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 kayak. Market berpikir bakal bertahan lama, ternyata tidak juga. Tidak. So that's the first biggest lesson. Tadi dari NFT dia udah earning kayak ya 6 figures earn di NFT markets, and then sempat big trades lagi di ApeCoin. Dia manfaatin momentum sebelum news keluar, dia long, and then ya turns out a good trades. Tapi ternyata dia masih believe dengan tokensnya. Jadi saat airdrops justru malah si tokensnya down, and then ya MC benar-benar kena MC tuh, margin call. MC kena MC margin call, and then liquidated for 6 fix. Jadi 6 fix itu ya 100k plus ya 1,7 M 2 M plus lah itu. But gue yakin lu juga nggak convert ke IDR lah. Di otak lu pasti ETH. Yes. Bolos udah kayak udah seperti udah coin jadi, time zone. Iya udah coin time zone. Udah currency-nya waktu itu ETH. Kita kumpulin ETH sebanyak mungkin ETH. That's the good old days. Ya, akhirnya ya dah. Gua actually ini si Bevan dan MC juga finally we round trip the markets. Jadi 2021 kita earn a lot, and then 2022 kita round trip dari Bevan dengan futuresnya, MC juga dari futures, and then they hold a lot of NFTs yang ternyata took hit minus 99%. So ke round trip ke berapa bro? Ini mungkin kayak saddest questions lah, kayak aduh. Tapi kalau boleh tahu berapa? Nah, dari all time high minus 95% ada. Yes. Jadi ya, sisa 5% tapi masih profit dari modal. Ya. Gila. Ya, 1 year super crazy, and then back to the break even. Yeah. Jadi most traders bakal experience cycle tradingnya dari profit banget ke rugi banget. Tapi at the least bagusnya itu lu gak rugi. Gak rugi Bagusnya gak rugi banget. And you learn. Itu process. yang the process yang kayak menurut gue itu yang mahal sih. Kayak lu kayak feeling that 6 fix loss. Wah itu nggak semua orang bisa nahan bro. Bener. That mentals we knows lah di Coinvations atau di timeline yang ngaku bunuh diri, suicide karena mereka round trip atau bahkan mereka negatif karena pakai duit orang tuanya bla 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 loans. Di 2022 gue inget banget banyak dari Luna Crash deh, itu banyak yang benar-benar suicide, literally suicide. Bahkan ada celebs juga kayak mereka baru masuk saat Luna di top itu few mils, mereka baru masuk celeb ini yang benar-benar kata lu tadi. Celebs masuk topish dan mereka langsung kayak down only 99% dari total balance ya. So this is crypto super volatile. Lu masuk mungkin bisa profit tadi 10x, 100x bahkan ribuan x, lu cuan bener-bener kayak pertama kalinya megang 2M 10M rupiah, tapi eventually dengan grit lu yang masih ada dan lu percaya bahwa you'll become the millionaires or even billionaires, ya mungkin saat itu markets will humbles you. Market humbles you humbles in many us, ways. Humbles us. Kita mirip-mirip, jadi experience hal yang sama dari 6 fix akhirnya kayak round trip back to modal itu 2022. So but how you guys survive? Maksudnya kayak mentally you lost 6 fix di futures, terus lu ngelihat NFT lu semua what the fuck is worthless, JPEGs, how you survive that? Awal-awal took a hit juga sih ya, but after few weeks ya kita realize aja udah happen gitu. Like we can only take a lesson in that. Dan market itu selamanya ada, jadi kita gak perlu brooding on the loss, we can make it back again gitu. As long as you stay in the market. I like the mindset, guys. That's the winning mindset yang kalian harus punya sebelum kalian jump into crypto. Kalau misalnya kalian udah jump in sekarang, and then you guys took a hit, gue tahu sekarang di bear markets ini, short bear lah. Banyak yang took hits juga, liquidation kemarin tuh banyak banget, ratusan juta dollars. Mungkin di antara kalian banyak yang kenal liquidations juga kemarin, dan the mindset, the winning mindset bahwa kalian akan make it all back at some point kalau misalnya kalian keep on the markets, keep playing it, keep trading, keep looking for opportunities, itu kalian
harusnya make back your loss lah gitu. So tapi dengan dengan loss tadi, how you kayak finally gue bisa bounce nih, gue tetap mau coba lagi. What are you doing bro? Kayak mentally, apakah lu ada terapi juga? Gak pernah sih terapi sih. Okay. Ya tapi mostly handle myself aja sih. Oke. You look in the mirror, say MC, you got this. Yeah. we can still do it gitu. No rush gitu. Cycle will always come back. Okay, that's 2022. How about you, Bev? How you survive this mental? Kalau yang gue suka sih di crypto community itu mereka kayak ya udah kalau kita rugi bareng gitu kan. Nah, bener lagi. Ada temennya lah di situ. Terus aku juga ambil on the positive side kalau kita ambil view yang lebih lebar lagi. Kalau we start from zero, sekarang we have something. Terus walaupun kita turun, kita kan at least nggak balik ke zero lagi. Yes. We start on the different level gitu. That's gue ngambil positifnya dari situ, dan ya karena I think crypto community mereka kayak ya udah kita kayak bareng-bareng gitu-gitu. Terus ngeliat Twitter banyak yang masih bullish. Terus gue juga ngelihat banyak news yang sebenarnya juga bisa jadi sebuah narasi, terus diambil historinya juga. Kalau bear market itu pasti it's always comeback kalau di track dari history. Terus waktu itu juga masih ada narasi yang upcoming tuh Bitcoin halving gitu-gitu, kayak oh ya udah santai aja gitu. Jadi kayak always take the positive side sih kalau dari aku. Nice. Itu mungkin pelajaran buat kalian juga. Nanti kalau misalnya kalian nyobain bear markets ya. Jadi always take a positive side kalau kata Bevan. So that's 2022 dan itu benar-benar bear market, super bear markets. But eventually 2023 nih we come back ya. Come back. Nah, what are you guys doing in 2023? Lu Bev? 2023 gua airdrop farming. Banyak banyak project, banyak Layer Zero, terus Atom, Celestia gitu-gitu. Terus nice. Apalagi ya, banyak sih. Gue sampai lupa sendiri. Di situ gue juga ada grinder. Gue hire lagi orang-orang buat grind airdrop farming gitu. Terus gue juga trade meme coin. Terus gue juga helping my friends to launch meme coin tokens, juga, tokens gitu. Ya udah itu mostly sih what I'm doing gitu. Bevan even kena hit ya, rock bottom lagi di 2022. Tetap 2023 dia grind lagi, start grinding tadi ya dengan farming the airdrops ya. Mulung guys, mulung banyak tokens. Emang saat itu metanya lagi airdrop banget, farming. Gue juga ikut-ikutan lah banyak airdrop farming. Dan ya tadi Celestia itu salah satu profitable farming lah untuk teman-teman yang grind the airdrops. So yeah, that's what Bevan's doing in 2023. Kalau Bro MC nih, gimana Bro? 2023. 2023 beneran rock bottom banget sih. Yes. Gue beneran bleeding money doang udah. Yes. Jadi gue berarti sisa-sisa 2022. Yes, sisa-sisa 2022 sampai ke tahun depan. Jadi pas 2023 jadi gue sempat nyari kerja. Yes. Gue balik ke kerja, tapi kali ini gue carinya di bidang kripto. Yes, and gue sempat dapat lagi airdrop dari Blur. Yes, dan kebetulan I never stop trading. Yes. Dan volume itu counted into the airdrop gitu loh. Jadi gue dari Blur dapat lumayan banyak, like not bad for that time. Soalnya at the time like almost nobody is making money. Yes, I remember. Jadi itu season 1. Season 2. Season 2, oke. Yes, jadi Blur season 2 dapat. Dari situ baru mulai bounce back. Tapi mulai bounce back, akhir-akhirnya juga kena rug dan gue sempat kena hack juga. Iya. Jadi beneran. Lu salah sign. Yes, beneran back to literal zero. Oh my god, 2023 yang baru benar-benar rock bottom zero-nya. Yes, rock bottom. Dan gue baru bangkit lagi dengan $500 beneran all in gaji itu Desember baru mulai. Desember 2023. Iya.
berarti ini guys, this is the example of round tripper. Gue bilang the round tripper bener-bener kayak dari few hundreds, bener-bener kayak ratusan ribu dolar, kayak miliaran lah, miliaran. Terus dari miliaran itu puff goes to markets like futures, holding the NFTs, bla bla bla, sampai at some point dia rock bottom, goes to zero, literal zero lagi, di mana dia harus kerja lagi. Dan guys, no shame on that, bro. No shame, bro. No shame on that. Kayak we continue living. Never stop hustling. Gue suka nih mindsetnya MC. Never stop gambling on the markets ya. Tentunya di markets yang kita tahu. And wah, itu mindset yang needed sih. After rock bottom, lu no shame untuk ngambil kerja lagi jobs. Sebelumnya mungkin bukan di Web3, tapi dia langsung ngambil kerjaan, cari kerjaan di Web3. By the way, informasi untuk kerjaan di Web3, banyak banget opportunity kerja di Web3. Any skills, lu bisa apa? Lu bisa design, designer sangat dibutuhkan di any projects. Lu approach aja, lu tweet, DM, lu designer, lu mau desain buat mereka, itu banyak banget opportunity-nya. The marketing, banyak banget yang minta nyari CMO, nyari marketing, gig, site untuk every projects. Projects itu baru banyak banget. Kayak every week ada ratusan lah, 500, 900. Dan every project itu butuh marketing, butuh community builders. Kalau kalian ada di situ, ya coba approach many projects untuk dapetin duit gitu, untuk kalian starting lagi di this new cycles 2024-2025 ini, new cycles. So the story of MC tadi dia bilang 2023 back to rock bottom, end of the year 2023 lu start from $500 dari hasil gajinya. Yes, nah, dari hasil gaji itu back to zero lagi, or you grow from there? udah grow, yes. Nice. You will learn our lessons. Yes. Dan emang kebetulan 2023 memang we bottom in sih. Bottom was in di akhir 2023, and from there lu growing terus. Di narasi apa lu? Di markets apa? From 500, apa lu trade futures or mostly meme coins. Nice. Nah, kita masuk ke 2024. Lu 2023 ada cerita lagi nggak mungkin selain farming? No. Oke, we start dari 2024. Dari 2024 ini interesting. The narrative is meme coin super cycles. Gokil. So lu started from 500. What's your first meme then? Yes, first meme di Injective ya. Dan pada saat itu layer ones lagi hot. Layer one seperti Solana. Jadi mulai dari ETH, salah satu layer one, pas naiknya kenceng, dia mulai layer one lain mulai naik, seperti Solana, Injective, AVAX, dan Sei juga. Nah, jadi pada saat L1 ini naik, shitcoins-nya mulai hidup juga gitu. Jadi mulai ada duit yang masuk ke meme coins-nya. Jadi mulai dari AVAX ada apa namanya, Kok ya? Iya, Kokinu. Terus kalau gue masuknya di Injective ya, namanya Kira. Yes. Kira. Injective is also a good trade, bro. Yes. Kalau salah dari berapa sampai berapa ke 10x? Injective-nya aja 10x gitu. Iya, Injective-nya aja 10x. Apalagi memesnya ya. Awal Ninja dulu 500 masuk, cut loss minus 50%. Nah, ternyata pas ada saat gue cut loss itu masih naik gitu. The next day it went like 20x ya. Then gue masuk ke on next one, Kira namanya, Kira. Baru dari situ gue all time high back berapa ya? 20-30x juga. Cuman gue ambilnya cuman di 5x after it dips ya. Yes. Nah, baru dari situ rolling lagi ke meme coin Sei, namanya Seiyan. Nah, baru back to ETH gitu. ETH. Tapi everything, most of it is meme coins. Meme coins. 2024, dan menurut gue ini adalah keputusan yang sangat cerdas, meme coins. By the way, apa yang nge-trigger lu akhirnya? This year I'll trade meme coins. Because timelines or someone, influencers or apa yang make me decide untuk trade meme coins ya. Dan pada saat itu NFTs were not that lively ya. Betul. Tapi masih banyak markets yang jalan dulu, ordinals jalan, inscriptions juga jalan ya. Yes. But gue merasa liquidity banyak banget di meme coins. Yes, and if you can spot the right opportunities ya. Soalnya pas Injective, the first meme coin on Injective itu belum banyak yang ngelirik. Dan as the change price goes up like
injektif itu kan sempat 10-20x gitu kan. Orang pasti lemparin duit ke situ juga, attentionnya ada di situ juga. And the meme coins is a leverage gitu loh. Yes. Jadi misalnya koinnya bisa 20x. Apalagi meme coinnya yang yang masih baru launch dan market capnya masih kecil super banget. Low, masih bisa potensialnya naiknya masih gede banget. Gitu. Jadi gue bet on the first mover aja sih. Nice. That's super smart guys untuk meme coins. Ya kita sebenarnya betting on the chains-nya. Tapi kita leverage that, nggak pakai futures, tapi kita leverage base-nya dengan the meme coins. Because again, attentions is more than fundamentals. We all wants to make money lah in these markets. Jadi ya meme coin sekarang ya kalian lihat sendiri, jadi lebih ramai justru dibanding kayak the altcoins ya atau the fundamental coins gitu. Itu lo start from injective, akhirnya ke say, back to ETH. What's your best meme coin play? Bro MC. Best meme coin play itu di Seiyan. Oke. Dan kebetulan itu gue twap ke bottom ya. Gue twap dari misalnya dia kan baru launch nih. Launchnya di Snipe, cuman dia snipernya jualan. Jadi gue beli terus sampai ke bawah. Dan untuk yang nggak tahu nih twap buy, lu twap buy ya? Time weighted average price lah itu kayak DCA lah. Mirip-mirip. Terus jadi DCA per like 10 minutes gitu. 10 minutes ya. Jadi after that it went like 40x or highest ya 40x. Nah tetap aja gue ambilnya itu di 15x. After that is the next best play was in Solana pas March 2024 ya, namanya Noob. Nah ini nih MC is well known for noob calls. Gitu gimana bro? Nah how you spot the noob? Gue spot noob itu dari scan-nya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman gue kan nge-scanning meme coins juga kan. Dan kebetulan ada yang nge-scan ini Noobcat masih early banget, like 8 billion market cap. Pas gue liat Twitternya, TikToknya, it's all legit gitu. Real artist dan aktif banget. Dan sejak last year. And lots of followers, huge followers. Jadi gue langsung bet aja di Noob. Yes, and that time Solana meme season emang lagi hot banget. Itu tuh parah. After Boom setahu gue. After Boom. Few weeks after Boom. After Book of Memes, and then masuk ke Cat season itu Noob yang salah satu early moversnya di Cat. Nah itu lu Noob masuk di 8 mils. Yes, all time high sempat di 200 mil. Balance wise, dari pertama lu masuk Noob Cat, itu balance lu berapa? And then the top, the all time high Noob, lu balance lu sempat berapa bro? Pas gue masuk Noob, balance gue lower 5 fix lah. After Noob di all time high-nya, that's around middle 5 fix yes. Middle 6 fix. Half around half middles. Guys, ini 2023 start dari $500. Yes, I mean, and then flip from chain to chain, from memes to memes, get like 5x, 15x, 20x, bla bla bla, and then found satu gems yang bisa kayak boom, kayak 10, 20, 100x, few hundred bisa ratusan ribu lagi backs. But the thing is, are you selling the top, bro? No. The problem is most of us never catches the top. Itu salah satu hal yang bukan salah satu hal, itu satu hal yang sulit banget, yang tersulit untuk timing the markets ya. Untuk we know ini this is at the top lah. But mungkin yang bisa kita ambil pesannya, hikmahnya adalah MC can do that gitu, dari $500 ke middle 6 fix gitu, half mils USD in memes gitu bro. This crazy, but unfortunately memang nggak sell the top. It's down again ya, round trip. Round trip. Tapi round trip gue still in positive lah ya. Still in positive. Yes. So way better than what I started with ya. Yes, way better dari Desember 2023, malah a lot lah, gokil. Nah dari situ ya udah, berarti itu current state lah ya, bisa dibilang. After Noob dan apa? After Noob after Noob kan banyak banget meme coin yang keluar karena pump fund ya. Di pump fund era. Jadi liquidity-nya itu berpindah-pindah terus dari satu meme coin ke meme coin lain. Jadi misalnya yang trending minggu ini, minggu depan bisa jadi gak relevan lagi. By the way, boleh diceritakan nggak singkat aja? What is pump fund?
Nah, Pumpfund basically platform di Solana, jadi siapa aja bisa launch tokens. Dan itu transparent, liquidity poolnya dikontrol Pumpfund, jadi nggak bisa di rug pool. Yes, bisa sih di rug pool ya. Jadi kalau di rug pool di Pumpfund itu devnya jualan token saja gitu, dibuang semua, dan itu pun bisa di CTO oleh community. Jadi banyak banget tokens yang di CTO itu community takeover guys, bukan chief technology ya, community takeover. Ya, community bisa takeover the devs, the coins. Jadi misalnya devnya jualan nih, tapi memesnya bagus nih, kayak vibesnya lumayan oke. Jadi community-nya takeover memesnya, koinnya. Jadi maybe they buy a little bit of the supply or a lot gitu. Jadi tapi mereka run the marketing, the socials, jadi bring awareness gitu ke orang-orang. And then goes back up, bahkan running a lot ya. Gila. Biasanya gitu. Dan sometimes they dump it and leave it as well. We don't know. Jadi it's called a CTO as apa juga gitu loh. Yes. Jadi banyak banget tokens beredar, like I mean almost millions ya, I guess. So many. Daily tuh, every seconds bro. Every seconds. Because di Pumpfund itu kita untuk launch itu modal berapa sih? $2? Modal, yes, very cheap. Very cheap lah, less than $10. Mungkin ya mahal-mahal provide the liquidity atau marketing bla 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 mungkin tambahan. Tapi most of Pumpfund justru yang naik-naik gila justru malah devs yang kayak modal kecil tapi kayak di take over ya oleh the community. Gitu, itu Pumpfund guys. Jadi ya kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tanya lah di bawah lah. Ini Bro MC, the meme coiners, one of the meme coiner god lah gue bilang di tahun ini gitu kan. Dia running from 3 figs to 6 figs, ya back mungkin ke 5 figs lagi. Tapi ya dapat banyak memes yang 10, 20, 50, 100x. Nah ini pertanyaan yang gue yakin ada banyak di kepala orang-orang yang nonton adalah how you spot, how you like shorting the meme coins. This is a good memes. This is the potential 10x. This is the 50. Gitu gimana bro? Nah biasa gue scanningnya itu based on volume sama market cap ya, and based on vibes. Jadi banyak intuition yang play into it gitu loh. Nah like lu mesti ngerti like what kind of memes do people like in crypto. What kinds of meme will people buy and who's pushing it? Ada siapa yang pushing like marketingnya, siapa yang promosiin ini koin gitu. Dan volumenya juga matters, like seberapa banyak orang yang tradingin ini koin. Dan most importantly is the vibe. The vibes. Mungkin like not many people is trading it now, but you know that vibesnya itu bakal masuk gitu loh. Bakal masuk. Dan that's a good bet usually. Volume, market cap, and vibes. Nah untuk market cap gimana? Nah untuk market cap, lu biasanya masuk? Tergantung supply-nya ya. Jadi misalnya nih, like I don't know how to explain this, but kalau misalnya token liquidity pool-nya awal-awal kecil nih, berarti yang considered small is below 100k or below 500k is considered very cheap, dan lu mesti lihat risk ratio-nya lu bisa berapa x dari sini gitu. Dan ada beberapa yang launch-nya liquidity pool-nya gede. Jadi like as it launch dia udah like 500k or 1 mil atau ada fund gede yang backed by big funds gitu. Dan itu below 10 million is considered cheap. Bisa ke, let's say this can go to hundreds, 100 millions or even billions gitu. Dan we are talking Solana ya, ini Solana. Yes, not just in Solana sih, Solana, Base bisa juga, Ton juga bisa. Nah, jadi jangan salah yang market cap-nya kecil tapi udah run hard gitu. Contohnya dari 100k udah run ke 10 mil. Dia bisa aja rebase di 6 mil dan run lagi ke 100 gitu. Jadi that is also considered cheap. Soalnya misalnya price-nya udah ada, community udah ada, dan strong banget. The price like holds the line gitu loh. Jadi stays di millions, nggak drop ke back ke 100k gitu. Dia itu considered cheap juga untuk RR ya. Nice. Jadi lu mesti bisa mandeng kayak ini masih bisa gak 2x in the current markets gitu. At least 2x, 3x gitu at minimum. If the memes kayak
bisa mingguan lah jatuhnya atau beberapa hari, hold the lines in few 10 miles, itu chance-nya super tinggi untuk dia backs to another rally 100 miles. Yes, dan balik lagi ke vibes ya yang gue bilang the community. Kalau gak ada vibes itu community gak bakal suka gitu. Yes. Kalau community gak suka, jarang orang bakal beli. Oke. Yes. The vibes matters a lot, the community. Bro MC udah drop gems a lot buat kita guys. So thank you. But terakhir mungkin dari Bro Bevan di tahun 2024 ini, what are you doing and how's everything going di 2024? 2024 gue trade meme coins, gue dapet PP itu so early juga. Terus gue mostly masih trade kayak on sol, terus base gitu kayak keliling chain saja, karena gue tuh selalu trade based on excitement, orang pada lagi exciting di mana Oke. Yang waktu itu my biggest win waktu itu gue join Slurf kan yang I remember yang devs, the devs is stupid. Tapi waktu itu dia ada burning all this supply. Some people launch Slurf lookalike, gue snipe, terus cuan lumayan banyak sih dari Slurf itu. Terus gue juga karena gue biasanya kalau trade meme coin tuh bareng teman-teman, karena ya kalau dua mata doang sih kurang. Jadi kayak banyak yang bisa screening, punya tim, join voice chat bareng-bareng, terus screening gitu buat cari meme coin. Gue dapet Billy, Michi, terus di base juga banyak kayak Dokinmi, Benji gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi mostly trade-nya bareng-bareng gitu. Iya. Ini gue gak tau ya, somehow ya gue juga into memes this year. Ini Bevan juga into memes this year. MC juga into memes. I don't know ya. Kayak 2021 kita into NFTs. Kayak we write the narrative lah. Now we write the meme coins juga. Also the narrative yang saat ini. Yang gue kira ya meme coins adalah the NFTs of 2021. Meme coin di tahun 2024 ini. So yeah, they write the same thing. So I think guys, ini mungkin not a financial advice, but coba ya, tadi poin yang paling gue tangkap sih dari kedua narasumber kita ini adalah the vibes, excitementnya. Tadi Bevan bilang the excitement, the community around gimana. Tadi MC lihat memes is all about the vibes juga ya. Volumes matter of course, tapi kayak yang lebih matters lagi untuk community-nya stay holding the memes adalah the vibes. Memesnya fun enough gak gitu kan, the devs-nya itu gimana gitu retard kan, retard enough or not. Kayak Slurf itu super retard anjir, itu the real definition of meme lah. Slurf moment itu one of the biggest moment lah in Web3. So guys, anyway I think udah berapa menit kita? Dan kita udah 1 jam ngobrol bro. It's super fun talking to you guys. Gue hopefully masih bisa ngobrol sama kalian lah di next cycles, di next narrative. Super fun talking to you MC Bevan. From NFTs to round trip 6 figures to back to few hundreds lagi, tapi dari few hundreds eventually balik lagi ke 6 figures. Bro, it's a journey, dan I like their mindsets of the trading idea. Mereka tetap keep the positive mindset dan tetap vibing. That's the most important part ya di podcast ini. Keep vibing, keep positive vibes. Guys, again, thanks a lot. It's an honor. Makasih banyak udah datang and sharing. Please keep sharing. Kita tetap lanjut chat, nanti gue tanya-tanya. Okay guys, jadi yang nonton, thanks for watching, and I think this is it for today for Web3 Talks. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya di bawah, dan kalau misalnya kalian mau gue undang siapa atau gue ngobrol sama siapa, coba komen juga siapa namanya, and then jangan lupa likes, shares this podcast to your Kabels group. Kabels group. So thanks for watching and see you on next ngalus berikutnya.